Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semuanya. Yang saya hormati dosen pembimbing saya, Pak Ditya Pratama, SPDMPD, dan juga Ibu Tita Narmaya, selaku mentor saya pada BPJS Ketenagakerjaan. Perkenalkan, nama saya Fani Vela Putri. Saya adalah mahasiswa dari Pendidikan Ekonomi angkatan 2023 dengan NIM 1701623027. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil kegiatan saya selama PKL di BPJS Ketenagakerjaan cabang Jakarta Rawamangun pada bidang kepesertaan ataupun marketing di divisi. Untuk yang pertama itu adalah latar belakang. Latar belakang dari BPJS itu sendiri yaitu adalah merupakan badan hukum publik yang menyelenggarakan program jaminan sosial ketenagakerjaannya bagi pekerja di Indonesia. Mungkin sebelumnya lebih dikenal sebagai PT Jam Sostek ataupun Persero, kemudian bertransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Untuk tujuan kegiatan PKL itu adalah untuk memberikan pengalaman langsung kepada praktikan dalam memahami dunia kerja. Serta manfaat kegiatannya itu adalah untuk menjadi sarana untuk mengetahui kesesuaian antara teori yang telah diberikan di perkuliahan dengan kebutuhan dan juga praktik kerja di lapangan. Untuk visi dan misi dari BPJS Ketenagakerjaan, visinya itu adalah mewujudkan jaminan sosial ketenagakerjaan yang terpercaya, berkelanjutan, dan mensejahterakan seluruh pekerja di Indonesia. Dan misinya itu adalah, yang pertama adalah melindungi, melayani, dan menyejahterakan seluruh pekerja dan keluarga. Kedua, memberikan rasa aman, mudah, dan nyaman untuk meningkatkan produktivitas dan juga daya saing peserta. Dan yang terakhir adalah memberikan kontribusi dalam pembangunan dan perekonomian bangsa dengan tata kelola yang baik. Kemudian, sektor kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah penerima upah. Penerima upah adalah pekerja yang menerima gaji ataupun upah dari pemberi kerja. Contohnya seperti apa? Seperti karyawan perusahaan, pegawai swasta, maupun pegawai pada instansi tertentu. Untuk programnya itu ada 5. Yang pertama adalah jaminan kerja kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian, serta jaminan kehilangan pekerjaan. Dan yang kedua itu adalah bukan penerima upah. Bukan penerima upah yaitu adalah pekerja yang melakukan kegiatan usaha ataupun pekerjaan secara mandiri dan memperoleh gajinya itu dari usahanya sendiri. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti pedagang, terus ojek online, nelayan, petani, ataupun atlet. Untuk programnya itu terdiri dari 3, itu jaminan kerja sama jaminan kematian dan juga jaminan hari tua. Untuk selanjutnya itu, fokus kegiatan PKL saya itu ada di sektor BPU, di mana ditempatkan di 3 tempat, yaitu yang pertama adalah kantor BPJS Ketenagakerjaan Romangun, yang kedua itu ada di Cilandak, yaitu kantor Shopee Food Cilandak, yang ketiga itu adalah kantor Mitra Gojek yang ada di Petojo. Untuk kegiatan lainnya di luar dari ketiga tempat itu, yaitu saya melakukan sosialisasi ke pasar untuk edukasi kepada pedagang di sektor BPU ini. Ini ada contohnya di Pasar Rebo dan juga Pasar Bidadari. Untuk kegiatan lapangan saya di kantor Mitra Gojek, itu kurang lebih tugasnya adalah mengedukasi. Yang lainnya itu adalah sosialisasi, membantu pendampingan peserta untuk daftar BPJS Ketenagakerjaan, kemudian membantu penambahan program JHT, terus login JMO, serta menjawab kendala Mitra Gojek. Untuk tata caranya seperti gambar berikut ini. Untuk kegiatan PKL saya selama di kantor pusat atau kantor utama yaitu adalah di kantor Rawamangun, kurang lebih sama, yaitu melakukan edukasi program bukan penerima upah, melakukan reaktivasi BPU bagi peserta yang klaim JHT, mendampingi proses pendaftaran BPU peserta dan juga atlet, kemudian melakukan caller sebagai reminder, reaktivasi mitra Shopee Food, dan yang terakhir adalah membantu mendampingi login aplikasi JMO. Untuk kegiatan lapangan saya di kantor mitra Shopee Food kurang lebih sama seperti di kantor Gojek. Hanya saja mitranya aja yang membedakan. Untuk tata caranya ataupun alur kegiatannya kurang lebih seperti di gambar ini, yaitu adalah melaksanakan sosialisasi program BPJS Ketenagakerjaan kepada mitra Shopee Food, membantu mendata serta mendampingi pendaftaran peserta BPU, mendampingi registrasi aplikasi JMO, serta memberikan edukasi mengenai manfaat perlindungan dan juga mekanisme terkait pembayaran iuran selanjutnya. Kemudian di sini ada hasil data berhasil akuisisi peserta BPU. Ini dari bulan Januari sampai bulan Mei. Yang pertama itu adalah Januari saya mendapatkan 4 akuisisi, Februari terbanyak itu dapat 24 akuisisi, bulan Maret 11 akuisisi, April 38 akuisisi, Mei 12 akuisisi. Untuk persenannya seperti yang digambar lingkaran ini, untuk pembagiannya itu kurang lebih di kantor BPJS TK Romangun dan juga Mitra Shopee Food itu kurang lebih ada 109 peserta dilihat dari akun mengakuisisi dari Perisai. Yang kedua itu adalah peserta Mitra Gojek yang di Petojo, saya berhasil mendapatkan 9 peserta yang berhasil diakuisisi. Untuk kendala yang dihadapi selama PKL, yaitu ada pada kendala internal diri saya. Yang pertama itu adalah mengadaptasi dengan lingkungan kerja profesional. Yang kedua itu adalah memahami prosedur dan juga alur kerja BPJS Ketenagakerjaan. Untuk alur kendala eksternal saya, yang pertama adalah keraguan peserta terhadap manfaat program yang ditawarkan. Jadi banyak peserta yang masih bertanya-tanya dan bingung antara
BPJS yang dipilih. Yang kedua itu adalah terdapat kendala JPMO karena gaptek. Karena banyak dari peserta yang kurang lebih umurnya itu sudah sedikit tua dan mereka ada yang nggak punya HP, ada yang nggak bisa pakai HP-nya. Jadi kendalanya terjadi di situ. Yang ketiga itu adalah peserta tidak bisa membedakan kesehatan dan juga ketenaga kerjaan. Banyak dari peserta itu menanyakan terkait bedanya BPJS Kesehatan dan juga ketenaga kerjaan. Yang keempat itu adalah kendala teknis pada sistem dan juga jaringan saat pelayanan pendaftaran peserta. Dan yang terakhir adalah tingginya jumlah peserta pada kegiatan sosialisasi dan juga pendaftaran pada di lapangan Shopee Food. Jadi mengantri dan juga waktunya terbatas. Untuk solusi-solusinya yang saya gunakan dari kendala-kendala itu, yang pertama itu adalah saya aktif belajar dan juga beradaptasi dengan lingkungan kerja dengan menyesuaikan diri saya. Yang kedua itu adalah berkonsultasi dengan mentor dan juga teman magang. Apabila ada kendala, mungkin saya bisa menanyakan terhadap teman magang dulu solusinya gimana, ataupun mereka pernah menangani kasusnya yang sama. Kemudian kalau nggak ada yang sama-sama buntu banget, mungkin saya bisa menanyakan kepada mentor ataupun rekan divisi mentor terkait kendalanya melalui grup chat di WA ataupun telepon. Yang ketiga itu adalah memberikan edukasi dan sosialisasi secara singkat dan jelas. Jadi manfaatnya itu manfaatnya tetap dijelaskan dengan secara singkat dan juga padat tanpa mengurangi penjelasan mereka. Yang keempat adalah meningkatkan kemampuan komunikasi dan juga pelayanan saya. Yang kelima itu adalah melakukan koordinasi saat terjadi kendala teknis, seperti jaringan mungkin bisa difoto dulu ataupun datanya diisi secara manual. Baik, untuk kesimpulannya, selama pelaksanaan PKL BPJS Ketenagakerjaan, Kantor Cabang Jakarta Rawamangun pada periode Januari sampai Mei 2026, saya memperoleh banyak pengalaman dan juga pengetahuan mengenai pelayanan, sosialisasi, serta akuisisi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Kegiatan yang dilakukan tidak hanya memberikan pemahaman tentang dunia kerja yang profesional, tetapi juga menjadi sarana penerapan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan, khususnya pada mata kuliah ilmu komunikasi dan juga aplikasi komputer. Nah, melalui pengalaman ini, saya berhasil mengembangkan kemampuan komunikasi, administrasi, serta kerjasama tim, dan turut berkontribusi dalam mendampingi proses pendaftaran, yaitu 118 peserta BPJS Ketenagakerjaan. Untuk yang terakhir, di sini ada dokumentasi selama saya PKL di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jakarta Rawamangun. Ini seperti ada acara pengajian setiap bulannya. Ini foto dengan divisi saya, kepesertaan ataupun ARK. Ini ada sosialisasi di pasar, ada buka bersama dengan rekan magang lainnya, dan juga teman divisi magang. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.